Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi waktu oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar menuntut ilmu. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini Pak Wahyu akan sedikit mengulang pelajaran yang hari Senin kemarin ketika pembelajaran cara tatap muka luring ya. Teman-teman kalian yang masuk kemarin sudah mendapatkan materi ini, dan ini tapi belum selesai. Dan nanti kalian yang secara daring di rumah, sesuai Pak Wahyu kemarin pernah bilang kalau akan Pak Wahyu jelaskan melalui video dari modul yang Pak Wahyu bagikan kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar yaitu mengenai informasi. Informasi itu artinya adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal ya. Secara ringkasnya informasi itu artinya sama dengan berita. Nah, informasi ini dapat ditemukan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan informasi dalam bentuk kata kunci atau dalam bentuk diagram. Jadi ada dua caranya. Sumber informasi itu dapat kita dapatkan dari mana? Yaitu dari media cetak atau juga media elektronik. Sekarang media cetak itu yang bagaimana? Media cetak itu adalah media yang cara penyajian informasinya atau cara membuatnya itu dengan dicetak. Dicetak itu bisa di-print, bisa ditulis. Terus media elektronik ini hubungannya dengan alat-alat elektronik yang bisa digunakan untuk menyiarkan berita, menyiarkan informasi ya. Itu perbedaannya, berbeda nanti ya. Terus contoh dari media cetak adalah bisa berupa buku, bisa berupa koran, bisa berupa tabloid, atau bisa berupa majalah, komik juga bisa, novel juga bisa, pamflet juga bisa. Sekarang untuk media elektronik itu kita bisa contohkan radio, televisi, dan internet. Ini contoh dari media elektronik karena tidak perlu dicetak, langsung dihubungkan arus listrik alat-alat ini, maka alat-alat ini bisa sebagai sumber informasi. Internet ini alat yang digunakan kan bisa HP, bisa PC, bisa laptop, terus aplikasinya kan bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Berikutnya, sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya. Ada 7 kata tanya yang nanti harus kalian kuasai cara penggunaannya. Jadi nanti ada tata cara penulisan kalimat tanya ya. Yang namanya kalimat tanya pasti diakhiri dengan tanda tanya. Tidak boleh kalimat tanya diakhiri dengan tanda titik. Sekarang nomor 1. Kata tanya apa? Terus siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Dan berapa? Nah, ini kata tanya yang nanti harus kalian kuasai. Jadi ada 7 ya. Kata tanya yang nanti kamu harus kuasai. Sekarang penggunaannya. Penggunaan kata tanya apa? Ini digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Contoh penggunaannya bagaimana? Pak Wahyu contohkan satu-satu. Contohnya untuk menanyakan suatu hal. Contohnya apa yang dimaksud dengan topik pada teks, maka hal itu berupa topik. Ya, hal ini berupa topik. Sesuai dengan fungsi kata tanya apa, menanyakan sebuah hal. Terus cara menjawab tidak boleh langsung menuju ke jawaban intinya, tidak boleh. Jadi harus ada cara menjawab yang baik. Jawabannya yang ditanyakan apa, yaitu topik kan, maka topik adalah pokok pembicaraan dalam teks ya. Jadi cara jawabnya seperti itu.
Pak Wahyu beri contoh lagi yang menanyakan benda. Apa nama alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Maka jawabannya, nama alat pengukur suhu disebut termometer. Jadi cara jawabnya seperti itu ya. Tidak boleh jawabnya itu apa nama alat yang digunakan untuk mengukur suhu, kamu jawabnya cuma langsung termometer gitu. Tidak boleh kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, tapi kalau dalam pelajaran IPA boleh. Kalau bahasa Indonesia ini ada aturan dalam menjawab. Ditulis dulu sebagian pertanyaannya, baru ditulis jawabannya. Jawabannya kan termometer, dan ini sebagian dari pertanyaannya. Apa nama alat yang digunakan untuk mengukur suhu? Nama alat pengukur suhu disebut termometer. Nah, di sini ya kalian harus paham. Berikutnya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Pak Wahyu contohkan satu-satu. Yang menanyakan nama orang, contohnya, siapa nama wali kelas 5 Umar bin Khattab? Maka pertanyaannya ini dijawab dengan nama orang. Tidak boleh dijawab langsung Bapak Wahyu Kusbiantoro gitu, nggak boleh, harus ditulis sebagian dari kalimat di pertanyaannya ini. Bagaimana cara jawabnya? Nama wali kelas 5 Umar bin Khattab, nah ini kan ditulis lagi, adalah Bapak Wahyu Kusbiantoro. Terus lagi lanjut ya. Untuk jabatan, menanyakan jabatan. Siapa pembina? Bentar Pak Wahyu perbaiki. Ya. Ini tadi sudah. Oke. Siapa pembina upacara bendera di Balai Kota? Maka kalau hubungannya sama jabatan, maka kita bisa jawab pembina upacara bendera di Balai Kota adalah seorang wali kota. Nah, seperti itu ya. Terus berikutnya, menanyakan pekerjaan. Siapa yang bekerja menangkap ikan di laut? Jawabannya tidak boleh langsung nelayan gitu ya, tapi ditulis sebagian dari kalimat pertanyaannya. Pekerjaan menangkap ikan di laut dilakukan oleh nelayan. Jadi cara menjawabnya seperti itu ya anak-anak. Tidak boleh langsung. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kecuali kalau pelajaran IPA atau pelajaran PKN, pelajaran lainnya kamu bisa langsung jawab ke jawabannya ya. Terus berikutnya, kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan penyebutan atau penjelasan waktu. Keterangan waktu itu bisa contohnya malam, sore, pagi, siang, dini hari, petang, esok, fajar, subuh, maghrib, isya, zuhur, asar. Nah, seperti itu keterangan waktu ya. Itu contoh keterangan waktu. Sekarang contoh kalimatnya bagaimana? Kalimat tanyanya. Contohnya adalah nih, yang Pak Wahyu satu-satu ya, menanyakan penyebutan waktu. Kapan pertandingan sepak bola dimulai? Maka waktunya ini bisa kamu tulis pertandingan sepak bola dimulai nanti sore. Berarti keterangan waktunya sore. Jawabannya kan cuma satu sebenarnya, sore hari gitu kan. Tapi kalian tidak boleh langsung menjawab seperti itu. Harus ada sebagian dari pertanyaan yang ditulis. Sekarang contoh berikutnya, penjelasan ya, penjelasan waktu. Contohnya, kapan sebaiknya kita melakukan olahraga pagi? Maka perlu dijelaskan waktunya. Penjelasan waktu. Olahraga pagi baik dilakukan ketika matahari sudah terbit. Nah, kayak gitu ya. Ini yang paling baik dilakukan itu saat matahari sudah terbit. Jadi di bawah sinar matahari pagi, maka olahraganya itu bisa lebih maksimal yang diperoleh manfaatnya. Sekarang lanjut kata tanya, nah di mana? Ingat, penulisan di mana itu dipisah, tidak digandeng ya, dipisah, dispasi, terus mana. Digunakan untuk menanyakan penyebutan tempat. Tempat, jadi tempat itu bisa di pantai, di terminal, di stasiun, di jalan, di rumah, di gedung, di lapangan.
Nah, seperti itu penyebutan tempat ya. Ini contohnya. Di mana pertandingan sepak bola dilakukan, maka jawabannya itu bisa ditulis lagi kan pertanyaannya, tapi kata tanyanya dihilangkan. Pertandingan sepak bola dilakukan di lapangan. Itu. Terus berikutnya nomor 2, tak kasih contoh 2. Di mana tempat membeli obat? Jawabannya kan gampang, apotek Pak. Nah, tapi dalam menjawab dalam pelajaran bahasa Indonesia harus ditulis lagi soalnya ya. Jawabannya obat bisa dibeli di apotek. Seperti itu. Jadi tidak langsung menjawabnya. Kalimat untuk menambahi itu bebas. Yang penting intinya ini tersampaikan. Obat bisa dibeli di apotek. Sekarang kata tanya berikutnya. Kata tanya mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebutan alasan atau sebab. Nah, ini alasan atau sebab ya. Contohnya seperti apa? Ini Pak Wahyu kasih contoh yang alasan. Mengapa Tina kemarin tidak masuk sekolah? Berarti apa? Jawabannya, Tina tidak masuk sekolah karena pergi ke rumah neneknya. Berarti alasannya Tina tidak masuk sekolah karena dia pergi ke rumah neneknya. Contoh yang menanyakan alasan seperti ini. Untuk yang menanyakan sebab, contohnya, mengapa banjir bisa terjadi? Nah, berarti kan nanti sebabnya, penyebab banjir kan ini. Banjir terjadi karena manusia membuang sampah sembarangan di sungai. Jadi seperti itu ya. Ciri-cirinya untuk menjawab kalimat tanya mengapa itu ada kata karena. Di kalimat jawabanmu nanti harus ada kata karena. Ciri-cirinya seperti itu ya. Sekarang kata tanya yang ke-6 yaitu bagaimana. Penggunaan untuk apa ini bagaimana? Penggunaannya yaitu untuk keterangan cara atau proses, atau berupa penjelasan ciri-ciri atau sifat dari tokoh dalam bacaan misalkan ya. Nah, itu bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, ini langsung Pak Wahyu kasih contohnya yang menanyakan cara atau proses. Ini. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan blender? Maka di situ harus dijelaskan caranya, prosesnya bagaimana gunain blender ya. Jawabnya, cara menggunakan blender yaitu dengan 1. Masukkan steker ke stop kontak. 2. Buka tutup blender dan masukkan buahnya. 3. Tutup kembali dan tekan tombol on. 4. Blender akan berputar menghancurkan buahnya menjadi jus. 5. Tekan tombol off blender. Tekan tombol off, blender akan berhenti berputar. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk cara menjawabnya, jadi dijelaskan caranya, prosesnya itu bagaimana. Bisa saja nanti bagaimana hujan bisa terjadi. Nah, itu harus dijelaskan urut. 1. Air laut menguap oleh sinar matahari. Berikutnya, uap air akan naik ke atas dan membentuk awan. Lalu uap tersebut akan 3 berarti kan? 3 uap tersebut nanti lama kelamaan karena di atas itu terjadi kondensasi, maka uap air itu akan membentuk awan. Dan seterusnya, awan sudah jenuh kondensasinya, lalu turun hujan, hujan kembali ke tanah, mengalir lagi ke laut. Nah, seperti itu ya. Jadi dijelaskan prosesnya, proses terjadinya. Terus kalau penjelasan ciri-ciri, contohnya, bagaimana ikan bisa hidup di dalam air? Maka kamu masuk ke ciri-ciri ikan. Mengapa ya? Kamu jelaskan. Ikan bisa hidup di dalam air dengan menggunakan insangnya untuk bernafas dan sirip sebagai alat bergerak. Nah, jadi seperti itu ya cara menjelaskannya. Terus untuk contoh yang sifat tokoh ini bisa saja misalkan bagaimana sifat tokoh dari karakter utama di paragraf di atas, misalkan seperti itu, maka jawabnya kamu harus jelaskan sifat tokohnya itu bagaimana.
Sifat tokoh A misalkan namanya A gitu, Adi misalnya. Sifat tokoh Adi, dia sangat baik hati karena suka menolong teman-temannya ketika mengalami kesusahan. Jadi dijelaskan lebih panjang. Jadi untuk pertanyaan bagaimana ini nanti cara menjawabnya, jawabannya panjang ya. Berikutnya kata tanya yang terakhir, yaitu berapa. Digunakan untuk menanyakan keterangan jumlah ya. Contohnya, berapa hari padi siap dipanen? Jawabannya nggak boleh langsung 33 sampai 36 hari gitu, nggak boleh ya, harus ditulis lagi. Pertanyaannya, padi siap dipanen setelah mencapai umur 33 sampai 36 hari. Nah, jadi itu pertanyaan berapa. Masih ada lagi misalkan berapa umur adik kamu, maka jawabnya nggak langsung umurnya 5 tahun enggak. Jadi umur adikku sekarang 5 tahun. Jadi seperti itu, agak diperpanjang cara menjawabnya. Nah, ini teknis-teknis dalam menyusun kalimat tanya. Nah, mungkin materi yang Pak Wahyu sampaikan cukup ini ya. Jadi kalian fokuskan ke penggunaan kata tanya ya. Dan nanti pertemuan berikutnya atau bisa saja hari ini nanti Pak Wahyu akan berikan tugas untuk membuat kalimat tanya dari sumber informasi baik berasal dari media cetak ataupun media elektronik, nanti Pak Wahyu tentukan. Mungkin itu yang bisa Pak Wahyu sampaikan. Jika belum jelas, tidak usah sungkan-sungkan untuk, tidak usah malu untuk atau takut untuk WA Pak Wahyu. Tidak usah merepotkan orang tua kalian. Kalau kalian bisa langsung bertanya lebih bagus, nanti Pak Wahyu akan tuntun kalian untuk memahami kesulitan itu ya, dalam memahami kesulitanmu itu, supaya nanti kalian bisa mengerjakan. Oke, sekian dari Pak Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.